Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya kemarin itu aku dapat servisan oven listrik. Oven listrik ini begitu aku lihat ternyata dia wattnya tuh gede banget sampai 1800 watt. Sedangkan kalau untuk rumah yang pakai MCB 6 ampere itu artinya listriknya kurang lebih dayanya adalah 1300 watt. Jadi kalau misalnya mau nyervis barang ini, semua alat elektronik yang kira-kira membutuhkan daya yang besar kayak kulkas dan lain sebagainya itu harus dimatikan, guys. Untuk itu akhirnya aku matiin dulu dan aku cobalah untuk bongkar alat ini. Begitu coba aku lihat, mereknya adalah Powerpack. Dan coba aku telusuri di internet, ternyata ini produk itu udah nggak ada gitu loh. Adanya satu-satunya tuh di Singapura. Kayaknya ini barang second Singapura kayaknya. Kebetulan karena daerah bengkel aku dekat sama Singapura gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan sih banyak produk-produk elektronik second Singapura. Dan kayaknya orang kita seneng banget ngambil barang second dari sana. Dan mungkin harganya murah kali ya. Nah, oven ini rusaknya tuh katanya bagian bawah nggak panas. Agak aneh sih waktu aku denger yang bagian bawah kok nggak panas gitu ya. Padahal biasanya yang namanya oven itu kan seluruh elemennya nyambung jadi satu, alias dia di seri. Jadi kalau misalnya ada satu yang nggak panas, biasanya sih malah bukan nggak panas dia, tapi semuanya nggak panas. Karena kan di seri. Nggak tahu ya kalau untuk elemen oven yang di paralel, mungkin ada yang di paralel seperti itu. Jadi ada kemungkinan bagian tertentu nggak panas, bagian lain panas. Tapi untuk Powerpack ini hampir seluruhnya, bukan hampir sih, memang kenyataannya seluruhnya ada 4 buah elemen itu di seri. Jadi nggak mungkin kalau misalnya bawah nggak panas sedangkan atas panas. Dan coba begitu aku cek lagi, aku teliti, ternyata oven ini kan ada kipasnya ya. Di situ ada berbagai macam mode untuk putaran panas. Jadi panas dari udara yang dipanaskan sama elemen di dalam oven itu diputar sama kipas angin kecil. Kipas anginnya tuh mesinnya kayak mesin kipas angin desk fan yang 10 incian lah. Tapi begitu coba aku operasikan, kayaknya sih nggak ada perbedaan kali ya, antara muter atas saja, atau anginnya muter di bawah aja, atau di tengah aja. Jadi aku sempat berpikiran bahwa itu adalah gimmick aja. Tapi nggak tahu sih, kalau memang kenyataannya seperti itu. Yang jelas, kabel yang nyambung ke kipas angin itu cuma 2. Ya kalau misalnya 2 buah kabel itu disaklarkan sama sebuah timer atau sebuah selektor, ya udah gitu, dia cuma muter, nggak ada istilahnya karakter muterin atas, muterin bawah atau muterin tengah gitu, nggak ada. Logikanya sih kalau misalnya dia tuh muter atas saja, bisa jadi kan ada semacam swing gitu ya, atau semacam motor yang ada 3 buah, tengah, atas, bawah gitu. Kalau misalnya pengen muternya atas saja, berarti motor yang atas yang muter. Kalau pengen muter yang tengah doang, udaranya, berarti ya yang tengah aja, yang hidup. Dan kalau misalnya pengen anginnya atau udaranya tuh yang muter di bawah aja, berarti kan kipas bawah yang hidup. Tapi nyatanya kipasnya cuma 1, tapi selektornya ada sekitar 5. Nggak tahu sih itu gimmick apa bukan. Coba kalian kalau tahu, coba komentar di bawah ya. Apa mungkin udara itu kalau misalnya di dalam oven yang panas, dengan karakter hidup matinya kipas itu akan mengakibatkan angin itu berputar di atas doang, atau di bawah doang, atau di tengah doang, aku juga nggak tahu. Setahu aku sih yang namanya udara panas itu cuman berputar, atau pergerakan udara panas itu dari bawah ke atas, hanya itu. Tapi ini kan ada di dalam ruangan yang benar-benar sempit. Anggaplah mungkin ya sekitar 50 cm lah ruang di dalam oven itu. Jadi kalau misalnya di dalam situ ada panas, aku rasa nggak terlalu signifikan perbedaan udara antara level bawah dan level atasnya.
Itulah yang kemudian aku menganggap mungkin cuman gimmick aja. Tapi nggak tahu lah ya, kalian coba komen di bawah guys, kalau misalnya tahu. Ini juga nggak bermaksud untuk ngejelekin merek tertentu, ini cuman analisis aja gitu. Karena aku punya asumsi kalau misalnya dia itu bisa menggerakkan udara di 3 titik, atas, tengah, dan bawah, itu aku rasa minimal dia harus punya swing atau dia punya 3 kipas. Nah, itu untuk pembahasan udara panas yang diputarkan oleh kipas yang ada di oven merek Powerpack ini. Di sisi lain, kerusakan dari oven ini waktu aku bongkar itu sederhana banget. Soketnya lepas, skun kabel itu lepas dari elemen. Itulah yang mengakibatkan oven ini nggak hidup bagian bawah. Masuk akal sih nggak hidup bagian bawahnya, karena yang lepas memang bagian bawahnya. Cuman nggak tahu apakah iya bagian atas tersambung, kalau bagian bawahnya nggak disambung pada rangkaian seri, akan bisa membuat elemen atasnya aja yang nyambung. Nggak tahu deh ya. Yang jelas begitu udah aku sambung skunnya, kabelnya itu udah aku sambungin ke elemen, terus aku hidupin, aku cek, panas guys. Terus udah dikembaliin kan ke yang punya. Habis itu dia nelpon lagi gitu, katanya kemarin pas udah dibenerin, sekarang harusnya kan bisa gitu ya. Terus dibuatlah sama beliau untuk masak kue bolu. Nah, kuenya bantat akhirnya, nggak ngembang. Katanya bagian atas itu udah gosong, sedangkan bagian bawah masih enggak. Dan bagian panas di atas itu, elemennya itu udah sampai kelihatan merah membara, sedangkan yang bawah enggak. Terus beliau juga nanya tentang pengoperasian selektor untuk memutarkan atau setting panas elemen bagian atas saja atau bagian bawah aja. Aku jelasin lah apa adanya, sampai akhirnya aku ambil kesimpulan bahwa itu cuman gimmick-gimmick aja sih. Ya, namanya juga zaman sekarang gitu ya. Yang penting kan barang tuh laku dan nggak jadi soal mau gimmick atau enggak, karena itu memang trik penjualan. Yang penting barang dibeli, panas, udah selesai, bisa dibuat masak. Kalau misalnya pengen yang kualitasnya lebih, ya biasanya sih harganya jauh lebih mahal lagi, karena fungsi yang ada tuh pasti bertambah dan itu butuh teknologi dan butuh alat-alat tambahan. Kalau misalnya kita pengen udara itu muternya di atas aja atau di tengah atau di bawah aja, berarti minimal ada 3. Artinya kan butuh 3 motor. Artinya kalau butuh 3 motor kan berarti harga ovennya secara keseluruhan itu akan tambah mahal. Akhirnya guys, barang ini balik lagi ke bengkel, coba aku cek lagi. Aku pikir skun yang aku pasang itu lepas. Ternyata enggak, skunnya masih bagus banget. Dan coba aku cek elemennya. Karena ada komplainan kuenya bantet. Akhirnya aku coba cek elemennya secara keseluruhan. Ternyata bagus. Habis itu coba aku cek individu. Itu kan elemennya ada 4. Ada atas 2, bawah 2. Coba aku cek satu persatu. Itu rata-rata hampir di setiap elemen itu punya hambatan sebesar 27 ohm. Itu adalah angka yang bagus banget untuk elemen oven. Elemen yang panjang itu. Jadi sih nggak jadi soal. Habis itu aku cek lagi kan panasnya seperti apa. Sampai merah membara kah bagian bawah? Ternyata yang bawah juga merah membara gitu. Kenapa kok waktu dipegang sama yang punya dia nggak merah membara? Mungkin itu terjadi karena dikasih loyang kayaknya. Karena di bawah itu udara dingin itu menekan ke bawah, sedangkan udara panas itu naik ke atas. Udara dingin yang ada di dalam loyang atau adonan itu kan pasti dingin. Ya, dia bergerak ke bawah, itulah yang mungkin menyebabkan elemen di bawah itu nggak merah membara. Dan ada sebuah persepsi yang salah sih di masyarakat sebetulnya. Apa itu? Menyamakan antara panas itu dengan warna merah. Itu sebetulnya udah salah sih. Tapi ya mau gimana lagi?
hampir atau banyak orang juga sih yang menganggap warna merah di api atau alat yang merah itu akan panas, atau indikasi dari panasnya alat itu akan berwarna merah. Padahal nggak juga kayak gitu ya. Kalau setrika itu elemennya nggak akan pernah merah guys. Kalau merah baju tuh bakar pasti. Elemen tetap aja warnanya hitam atau abu-abu seperti itu. Ini video aku buat karena audionya di rekaman yang pertama itu memang jelek, hancur. Udah aku coba edit, ternyata audionya nggak bisa diedit lagi. Rupanya aku salah upload waktu itu. Jadi mau nggak mau aku harus coba untuk bikin tutorial ini sambil aku tampilin nanti sedikit-sedikit ya, supaya teman-teman bisa tahu juga. Tapi ada video part kedua yang itu jelas banget, kalian bisa tonton di atas, nanti linknya aku kasih. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita atau akhir obrolan ini adalah kalau misalnya elemen oven itu nggak merah membara, itu bukan berarti nggak panas. Kalau misalnya pengen cek, dipegang aja, tapi aku nggak saranin karena tangan bisa terbakar. Kalian bisa ambil tisu, kasih air, terus tempelin ke elemen. Kalau dia airnya langsung menguap, artinya elemen itu panas banget. Dan jangan pernah coba-coba untuk memegang elemen oven yang lagi on. Kalian pasti akan terbakar tangannya. Sampai jumpa, see you and bye-bye.